Tenang, ide solusi mudah datang nggak Bapak Ibu? Selesai persoalan, lunas. Ternyata solusinya sangat dekat. Nah, selama ini bagaimana dengan kita? Nah, maka kalaulah kita sudah tahu ternyata di sini ternyata penutup rezeki saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada seorang yang ulama yang sangat masyhur ini di era tabi'in, setelah zaman sahabat, namanya Syekh Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau lahir 64 Hijriah di Madinah, tapi beliau masyhur menjadi seorang ulama di Tanah Basrah, kalau sekarang di Irak. Makanya namanya Hasan Al-Basri, Hasan dari Tanah Basrah. Nah, ada orang yang bertanya, Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun berbisnis, tapi banyak sekali hutang. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya Syekh Hasan Al-Basri sangat sederhana. Mohonlah ampun kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Kemudian ada lagi yang datang. Ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun berumah tangga, juga dikaruniai anak. Apa harus saya lakukan? Jawabannya sama ternyata. Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi yang datang. Syekh, saya itu sudah berkali-kali bercocok tanam, seorang tani. Kok gak berhasil dalam berkebun? Apa yang harus saya lakukan agar berhasil panen saya? Ternyata jawabannya sama. Apapun makanannya, minumnya, apapun persoalannya, solusinya mohon ampun sama Allah. Kemudian ada salah satu santri yang bermulazamah kepada beliau, berkhidmat kepada beliau, bertanya, ya guru, kenapa setelah mereka pulang semua persoalan kok jawabannya sama? Kok hanya mohon ampun kepada Allah? Dari mana itu jawabannya guru? Maka sang guru menjawab, nah anakku, ini ungkapan guru kepada murid kesayangan itu dipanggilnya anak, bukan lagi ya muridku, bukan. Wahai anakku, ketahuilah jawaban itu bukan dari lisanku, jawaban itu bukan dari akal pikiranku, tapi jawaban itu adalah dari firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Perhatikan ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa impactnya ketika kita sungguh-sungguh kembali membersihkan ini perisi rezeki kita? Yursilis sama alaikum bidraru. Allah akan menurunkan apa? Hujan yang sangat lebat. Apa hubungannya? Minta ampun kok malah diturunkan hujan? Ternyata ini hujan lebat rezeki. Tadi yang pingin lunas, Allah jamin. Wa yubdikum bi amwal. Apa itu amwal? Jamaknya dari harta. Allah akan tambahkan harta-harta, membanyakan harta. Wa banin, tadi yang belum punya keturunan, Allah akan tambahkan apa di sini? Anak-anak. Yang gak berhasil dalam berkebun, perhatikan. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhar. Dan kami akan memperbanyak untuk kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Tapi Allah lebih tahu kepada kita. Percaya nggak kita sama ayat ini? Percaya nggak kita ayat ini? Mungkin di lisan, tapi di hati. Percaya nggak kalau ternyata caranya cukup membuka tutup ini? Mohon ampun lagi sama Allah. Percaya nggak? Allah tegaskan, malakum la tarjuna lillahi wa qur. Terus mengapa kamu tidak percaya ke kebesaran Allah? Ini pola-pola keajaiban para hamba pilihan. Bapak Ibu ingat kisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika melanggar satu saja larangan. Awalnya tinggalnya di mana? Berapa banyak larangannya dilakukan? Cuma satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-Baqarah ayat 35. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Diapakan oleh Nabi Adam? Dimakan. Perhatikan, satu saja kesalahan, tidak pantas tinggal di surga, dihempaskan di bumi. Berkurang keajaibannya. Awalnya pengen apapun di surga, dikasih nggak? Ajaib semuanya. Pertanyaan saya, kita ini di bumi, di dunia, atau di surga? Berapa banyak kesalahan kita? Banyak. Tapi nanti pengennya tinggal di surga. Padahal tadi masih ingat, satu saja kesalahan nggak pantas tinggal di surga. Berapa banyak kesalahan kita? Banyak. Nah, inilah sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Selama kita masih mau kembali lagi sama Allah. Masih mau kembali sama Allah. Perhatikan polanya. Ketika Nabi Adam AS lebih dari 330 tahun menyadari ini. Ketika beliau ditanya, posisi kita seperti Nabi Adam misalnya, siapa yang menyebabkan engkau itu diturunkan dari muka bumi? Siapa yang salah? Siapa yang salah Bapak Ibu? Kalau kita jadi di posisinya Nabi Adam, siapa yang salah menyebabkan kita itu makan buah kuldi itu? Siapa yang salah? Kalau seorang laki-laki ditanya biasanya apa? Itu salah istri saya. Saya kan sudah digoda sama iblis gak mempan. Malah digoda sama istri saya. Nah jawabannya si istri apa? Wah itu masalahnya setan, saya kan dibisikin. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Selesai gak persoalan? Tapi ketika beliau menyadari, Quran surah, masih ingat? Istighfarnya Nabi Adam, Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Perhatikan nih kalimatnya.
Ya Allah, kami yang mendolimi diri kami sendiri. Yang salah bukan iblis ya Allah. Yang salah bukan istri saya. Saya mendolimi diri saya sendiri. Memang tugasnya iblis menggoda saya sudah kau izinkan. Maka saya yang gak lulus dalam ujian itu, saya yang salah. Maka yang terjadi apa? Datanglah keajaiban. Awalnya beliau dipisahkan dengan istrinya, rumah tangganya disatukan setelah beliau berdoa tadi. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini butuh lebih dari 330 tahun baru dipertemukan setelah beliau berdoa di hari Jumat jelang Asyar dipertemukan. Contoh lagi, Al-Anbiya 87. Ini kisahnya siapa? Mohon ampunnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Pola-pola keajaibannya semuanya sama. Allah hadirkan solusi setelah beliau ikhtiar 70 tahun gak ada umat yang beriman. Ketika beliau mohon ampun sama Allah di dalam perut ikan, beliau selamat, semua umatnya langsung beriman. Pertanyaan saya, karena ikhtiar 70 tahun atau karena mohon ampun sama Allah? Ini juga sama doanya Nabi Sulaiman sebelum minta kerajaan luar biasa. Diawali dengan apa? Rabbi firli wahab li mulkan la yabghi li ahadin. Jadi saya ini mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh salah satu pun orang sebelumku maupun umat-umat setelahku. Diawali dulu dengan apa? Mohon ampun. Nah, pertanyaannya, kan para nabi itu adalah apa? Maksum, terjaga dari dosa. Tapi kenapa mereka malah justru beristighfar? Ini memberikan contoh kepada kita umat-umatnya. Jadi ternyata polanya sangat sederhana. Dengan cara apa? Buka dulu perisai rezeki kita. Maka yuk coba kita tadaburi perisai rezeki kita dari sekedar memahami Quran surah Al-Fajr. Kita simak bersama-sama video berikut ini.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah. Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa seringkali kita itu berhias diri, memperbagus rupa, tapi seringkali kita nggak sadar tentang dosa-dosa yang pernah kita perbuat, tentang hal-hal yang harus kita perbaiki di depan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita itu menghitung-hitung harta, tapi kita juga gak ingat untuk senantiasa menghitung dosa-dosa kita. Setidaknya ada 3 bentuk perisai rezeki Bapak Ibu dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama, yang berhubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada kewajiban-kewajiban kita yang masih lubang-lubang. Ini yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk yang berkaitan kita langsung kepada Allah. Yang kedua, terkait dengan hubungan kita kepada sama manusia. Mungkin ada hal-hal yang menjadikan orang-orang di sekitar kita masih sakit hati karena keberadaan kita. Disitulah menjadikan perisai rezeki yang sangat dahsyat. Kalau yang pertama, mudah bagi Allah karena Allah itu Maha Pengampun dengan taubatan-taubatan nasuha kita. Tapi jika dengan sesama manusia, Allah itu tidak akan mengampuni selama orang-orang pernah kita zalimin itu memaafkan kita. Ini yang lebih ringan. Belum lagi masih ada bentuk yang ketiga, kita yang seringkali menzalimi diri kita sendiri. Allah sudah titipkan kita ini punya hati, tapi jika kita jaga hati kita dengan sungguh-sungguh, padahal ini miliknya Allah, malah kita kasih noda dengan dendam, dengki, dongkol, maka menjadikan apa? Allah pun juga gari itu pada kita. Belum lagi Allah titipkan amanah kepada kita mata, tapi seringkali kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang diridhoi sama Allah atau justru sebaliknya. Kita punya telinga, tapi kita masih sering asik mendengarkan tentang aib-aibnya orang lain. Kita punya lisan, tapi masih sering kali justru tergelincir lisan kita menzalimi orang lain. Kita punya tangan, kita punya kaki, malah justru lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang Allah gak izinkan dibandingkan dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Bukanlah prinsip-prinsip rezeki kita. Maka kita fokuskan di jurus yang pertama ini, di menit rezeki ini. Mari kita sungguh-sungguh lepaskan perisai-perisai rezeki ini kita bersama-sama. Kita sungguh-sungguh itikadkan, kita serahkan, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah hadirkan maghfirahnya. Allah bersihkan kita dari perisai-perisai rezeki ini, sehingga keluar dari ruangan ini Allah semakin guyurkan berbagai nikmat kepada kita. Sekarang Bapak Ibu, mohon izin, silakan ambil posisi yang senyaman-nyamannya, setenang-tenangnya. Silakan duduknya senyaman-nyamannya, setenang-tenangnya.
Silakan Bapak Ibu, ya kita nanti akan bermuhasabah bersama-sama. Pejamkan matanya perlahan-lahan. Kita nanti akan berbicara, melibatkan hati kita dari hati ke hati, agar diri kita benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Silakan pejamkan matanya perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan. Bagus. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Hembuskan perlahan-lahan tanpa memaksakan diri. Bagus. Sekarang tarik nafas perlahan-lahan kembali. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah, bagus. Sekarang sambil mata tetap terpejam, silakan letakkan ya tangan kita tepat di hati kita. Kita rasakan sungguh-sungguh dengan hati kita. Kita letakkan ke dalam dada kita sampai kita tetap mata terus terpejam. Kita berdoa bersama-sama lebih ke dalam diri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hadirkanlah kepada diri ini ya Rabb sungguh-sungguh ketenangan hati ya Rabb. Kami sadar ya Rabb, betapa banyak hal-hal yang pernah kami lakukan dalam hidup ini. Dan kami sadar pula ya Rabb, bahwa sesungguhnya ketidakbaikan hadir itu hanya karena kesalahan diri kami ya Rabb. Sesungguhnya Kau inginkan kepada kami adalah yang baik-baik saja. Tapi betapa sering kami ini malah justru keluar dari zona ketaatan kami kepada-Mu ya Rabb. Maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami, perisai-perisai rezeki ini ya Rabb. Allahumma firlana ya Allah, ampunilah kami sungguh-sungguh yang hadir di sini ya Rabb. Dengan sepenuh hati ya Rabb, kami sadar ya Rabb, betapa kami ini sesungguhnya Kau amanahi untuk menjaga seluruh anggota tubuh ini untuk senantiasa semakin taat kepada-Mu. Tapi kami ini masih sering ya Rabb muncul perasaan-perasaan tidak tenang dengan orang-orang yang pernah menzalimi kami ya Rabb. Muncul rasa dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang yang pernah menzalimi kami. Ingat-ingat kembali orang-orang itu semuanya, munculkan kembali wajah-wajah mereka. Ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Rabb. Kuatkanlah hati kami untuk bisa mengikhlaskannya ya Rabb, untuk bisa memaafkan mereka semuanya meskipun mereka sampai dengan detik ini masih melakukannya. Ya Allah, Engkau Maha memiliki hati, lapangkanlah hati kami ya Rabb. Karena kami sadar kunci hubungan kami kepadamu adalah yang terpenting. Kebersihan hati kami untuk bisa terus semakin dekat kepadamu yang paling utama ya Rabb. Maka kuatkanlah hati kami ini untuk bisa mengikhlaskan mereka semuanya. Ya Allah, gantikanlah seluruh perasaan-perasaan tidak baik di hati ini dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, karena Engkau sungguhnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, betapa kami pula sadar ya Allah, kami ini bukanlah siapa-siapa tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Betapa sering kami ini mengucap kalimat hauqallah, la haula wa la quwata illa billah, bahwa sungguhnya tiada daya kami ini untuk bisa meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan-Mu. Dan kami pun juga tidak bisa menjalankan ketaatan ini kecuali atas kekuatan yang Kau hadirkan kepada kami ya. Maka izinkanlah pula detik ini, saat ini ya, kami benar-benar hanya berharap dengan kekuatan-Mu ya. Hadirkanlah maghfirah-Mu ya Rabb. Allahumma rahimna ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami ya Rabb. Wajaburna, perbaikilah diri kami ya Rabb. Cukupkanlah segala kekurangan kami ya Rabb. Warfa'na, angkatlah derajat-derajat kami ini ya Rabb di sisi-Mu ya Rabb. Warzuqna, limpahkanlah kepada kami rizki-Mu ya Rabb, rizki yang halal dan thayyiban, yang baik-baik ya Rabb. Wahdina, berikanlah kami petunjuk-Mu, solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Wa'afina wa'afu anna, maafkanlah kami, sehatkanlah kami ya Rabb. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rizki-Mu dari langit ya Rabb. Takunu lana 'inda li awwalina, yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan hari raya untuk kami ya Rabb, orang-orang di sekitar kami. Wa akhirina, maupun untuk dzurriyyah kami, anak-anak turun kami ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda dari-Mu ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin, karena Engkau sebaik-baik pemberi rizki ya Rabb, sebaik-baik pemberi rizki. Ya Allah, kini kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepada-Mu ya Rabb. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji itu hanya untuk Engkau ya Rabb. Hanya kepada-Mu lah kami ini memohon pertolongan ya Rabb, dan hanya kepada-Mu lah kami ini mengadu ya Rabb. Maka tolonglah kami ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sadar ya, seandainya detik ini, saat ini tiba masanya kami ini Kau hisab ya Rabb, hari penimbangan. Amal kami ini tidak akan pernah cukup untuk bisa menembus pintu-pintu surga-Mu ya Rabb.
Dan kami sadar ya Rob, kami pula tidak sanggup jika kami harus masuk ke dalam neraka jahim-Mu ya Rob. Jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun kami tidak akan pernah sanggup jika hari ini, detik ini adalah hari penimbangan kami agar kami harus masuk ke dalam neraka-Mu ya Rob. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang paling ringan siksanya, yang paling sedikit dosanya adalah dipakaikan terompah, dipakaikan sendal yang berbahan dari api, yang saking panasnya sampai membuat ubun-ubunnya mendidih ya Rob, sampai membuat otaknya meleleh ya Rob. Itu bagi mereka yang dosanya paling ringan. Lalu bagaimana dengan kami yang perisai-perisai rezeki kami banyak ya Rob? Dosa-dosa kami banyak ya Rob. Belum lagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rob, kepada ibu kami yang dulu telah mengandung 9 bulan lamanya. Pernah kami tendang-tendang perutnya, ibu kami tidak pernah mengeluh ya Rob. Bahkan ibu kami yang mengajari kami makan, mengajari kami berbicara, mengajari kami berjalan. Tapi justru lisan kami, sikap kami justru membuat ibu kami pernah meneteskan air mata karena kelakuan kami ya. Dan itu pernah kami saksikan, pernah kami lakukan ya. Lalu bagaimana mungkin jika ada secuil tanda ketidakadilan ridho ibu kami saja, ini akan menghadirkan ridho-Mu, Kau goyahkan rezeki kami. Kami sadar ya Rabb, ampunilah ya Rabb dosa-dosa kami. Lapangkanlah hati ibu kami, lembutkanlah hatinya untuk bisa maafkan kami. Dan mungkin ada sebagian yang ibunya sudah dipanggil oleh Allah. Izinkanlah kami untuk bisa memperbaikinya dengan melakukan amal-amal soleh atas nama mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah pula dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa-dosa kepada ayah kami ya Rabb. Ayah yang dulu telah banting tulang demi sesuap nasi yang pernah kami makan, demi sekaleng susu yang pernah kami minum ya Rabb. Sepanjang hidupnya kami pernah membuatnya marah dengan kami ya Rabb. Yang itu menjadikan tanda bahwa masih ada secuil ketidakridhoan ayah kami kepada kami ya Rabb. Itu yang menjadikan tanda bahwa Kau pula juga belum ridho sepenuhnya dengan kami ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, belum lagi dosa-dosa kami kepada pasangan kami ya Rabb. Pasangan yang Kau hadirkan sejatinya agar kami ini semakin dekat, semakin taat kepada-Mu ya Rabb. Tapi justru kami masih sering kali ego satu sama lain ya Rabb. Kami saling tidak mau mengalah satu sama lain ya Rabb. Dan saat pasangan kami pernah mendiamkan kami, sudah sampai di puncaknya tidak bisa menerima kami, bagaimana mungkin ya Rabb Engkau pula juga akan menghadirkan ridho-Mu kepada kami ya Rabb. Maka ampunilah dosa-dosa kami ini. Belum lagi dosa-dosa kami kepada anak kami ya Rabb. Anak sejatinya adalah milik-Mu, titipan-Mu ya Rabb. Tapi kami belum bisa amanah dalam membesarkannya ya Rabb. Masih banyak sekali hal-hal yang kami lakukan yang menjadikan anak kami ini belum saleh dan salihah ya Rabb. Maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Justru kami masih pernah ya Rabb mengherdiknya, kami pernah mencubitnya, kami pernah membentaknya ya Rabb. Dan kami pernah ya Rabb malah memukulnya ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Rabb betapa banyak kesalahan-kesalahan kami. Tapi di sisi lain kami pula yakin dengan penuh hakul yakin ya Rabb, pintu maaf-Mu itu luas ya Rabb. Pintu taubat kami ini terbentang luas di hadapan-Mu ya Rabb. Maka izinkanlah kami ini untuk sungguh-sungguh kembali bersimpuh kepada-Mu ya Rabb. Hadirkanlah maghfirah-Mu ini kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah. Jangan sampai kami nanti ya Rabb kembali ke jalan-Mu dalam keadaan kami masih memiliki banyak sekali perisai rezeki ya. Ya Allah, mungkin detik ini masih ada yang masih terlilit jeratan ribawi ya Rabb. Dan padahal kami tahu riba itu sama halnya dengan berperang melawan-Mu ya Rabb. Tapi masih saja kami lakukan ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Alih-alih kami ingin dapat rezeki dari-Mu, tapi justru kami malah melawan-Mu, menentang-Mu ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Seluruh dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Rabb. Ampunilah ya Rabb. Kami sadar Engkau maha mengampuni ya Rabb. Karena kami pernah mendengar Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Engkau itu maha pemalu ya Rabb. Maha pemalu kepada hamba-hamba-Mu yang menengadahkan tangan, yang berdoa kepada-Mu tapi pulang dengan tangan hamba ya Rabb. Maka izinkanlah dalam tengadah kami ini, doa-doa kami ini ya Rabb, menghadirkan pintu-pintu ampunan-Mu ya Rabb. Dan satu permohonan kami ya Rabb, satu ya Rabb, hadirkanlah kami
Saat nanti tiba masanya Kau panggil dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb, dalam keadaan syahidunya wal akhirat ya Rabb, dalam keadaan kami sedang bersujud dalam sholat kami, dalam keadaan kami sedang tadarus Al-Quran yang kami pegang, yang kami peluk setiap saat ini ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau hinakan kami saat nanti kembali ke jalan-Mu masih memiliki hutang ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mungkin ada keluarga kami saat ini sedang kurang sehat, berikanlah kesembuhan agar kami bisa memperbaiki kekhusyuan ibadah kami. Mungkin ada yang saat ini hubungannya belum baik ya Rabb, dengan pasangannya, anak-anaknya, perbaikilah ya Rabb. Karena kami pernah mendengar la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang masih terputus tali silaturahminya ya Rabb. Mungkin secara fisik kami masih sering kali bertemu, berjumpa, tapi sering kali kami ini terputus secara hati kami. Masih sering diam-diaman, saling tidak mau ridho satu sama lain. Maka izinkanlah dengan wasilah kami berdoa bersama-sama ini ya Rabb, Engkau lembutkan hati masing-masing dari mereka ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ya Rabb. Maka berikanlah seluruh munajat-munajat kami ini kepada kami semua yang hadir di sini, termasuk hajat-hajat sahabat kita kami yang belum disebutkan satu persatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan buka matanya perlahan. Insyaallah. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa perisi rezeki ini sangat penting sekali? Karena inilah hal yang akan menghadirkan cintanya Allah kepada kita. Kalau saya tadi sudah bertanya kepada Bapak Ibu-ibu yang paling kencang menjawab, cinta gak kita sama anak-anak kita? Semua menjawab cinta. Saking cintanya kita sama anak-anak kita. Anak belum lapar saja, kita sudah apa? Menyiapkan segala sesuatunya. Ini cintanya kita sama anak-anak kita. Anak belum minta, kita sudah apa? Siapkan segala sesuatunya. Lalu bagaimana jika Allah yang mencintai kita? Kita belum bilang, ya Allah saya minta ini, Allah sudah ijabah. Meskipun itu baru di benak. Ini akan menghadirkan apa? Cintanya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah mencintai siapa? Orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang berserah diri. Bahkan ada satu makalah yang sangat masyhur dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seandainya kau tuh memiliki banyak sekali hajat dan kamu itu dipenuhi banyak sekali hajat, sementara kau hanya memiliki waktu yang sangat sedikit, isilah seluruh ya waktumu itu dengan mohon ampun kepada Allah. Sebab jika Allah sudah mengampunimu, sudah pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu meskipun tanpa kau memintanya sekalipun. Kita belum minta, Allah sudah ijabah. Ya Masya Allah. Maka jika mau dapatkan rezeki yang berlimpah, ini Bapak Ibu yang harus dilakukan dulu. Gak perlu kita belajar yang 100 jurus yang lainnya dulu kalau ini belum tuntas. Nanti 100 jurus yang ke depan kita nanti bahas di sesi tanya jawab saja. Di sesi tanya jawab. Maka jika kita mau dapatkan rezeki yang berlimpah, apa harus dilakukan? Bareng-bareng Mas Tani pun Bapak Ibu. Buka dulu perisai rezekinya. Coba tas tangan ya. Kalau mau dapatkan keajaiban, apa harus dilakukan? Buka dulu perisai rezekinya. Yang bareng-bareng. Coba ini sekali lagi. Kalau mau dapatkan rezeki yang berlimpah, apa harus dilakukan? Buka dulu perisai rezekinya. Apa tadi perisai rezeki? Dosa-dosa kita. Maka fokus kita sekarang, ya, jangan lagi fokusnya untuk apa? Rezeki bukan. Tapi selesaikan dulu, clearkan seperti Sayyidah Maria. Duduk diam dulu. Ya, lepaskan perisai rezekinya. Bukan malah kita ongkang-ongkang gak kerja malah masuk kamar, bukan. Tapi kita perbaiki ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sampai di predikat ini, muttaqin, orang-orang bertakwa, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang lanjutannya? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan setelah tadi ikhtiar menuju ketakwaan kepada Allah, Allah jamin rezeki. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka Allah ya akan berikan apa? Kecukupan. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya tanpa beliau memintanya sekalipun. Ini At-Thalaq 2 sampai dengan 3. Nah, adapun bagaimana kerja kita, bisnis kita, jalankan saja apa adanya. Tapi bukan untuk fokusnya mengejar rezeki, karena rezeki itu hanya wasilah untuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi bekerja dan berbisnis niatkan saja untuk apa? Ladang amal solih, menyempurnakan amal solih kita.
Jadi jika mau dapatkan rezeki yang berlimpah, apa yang dilakukan tadi? Masih ingat tangannya? Buka perisai rezekinya. Masya Allah. Baru setelah ini kita praktekkan amal-amal yang lainnya di materi-materi yang lainnya. Jadi baru satu materi dulu. Tentang apa nih tadi? Masih ingat? Membuka perisai rezeki. Satu kesimpulan di dalam jurus perisai rezeki ini Bapak Ibu. Ini juga ada dalam makalahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Rezeki itu Bapak Ibu ibarat bayangan. Ibarat apa? Rezeki itu ibarat sebuah bayangan. Semakin kita kejar bayangannya, semakin dapat nggak Bapak Ibu? Alih-alih kalau kita dapat, itu namanya bukan rezeki. Karena ada cahaya semu saja. Seakan-akan dapat, ternyata itu bukan rezeki yang hakiki. Perhatikan, kalau kita ingin dapatkan rezeki itu kalau semakin dikejar, ternyata rezeki semakin menjauh. Kalau kita semakin mengejar bayangannya, semakin menjauhi sumber cahaya nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita fokusnya semakin mengejar rezekinya, kita akan justru meninggalkan sang pemilik rezeki. Ingat lafaz la ilaha illallah itu bukan hanya tiada ilah selain Allah, tapi segala sesuatu itu asalnya tidak ada, yang ada hanya. Maka segala sesuatu termasuk di dunia ini semuanya bersumber dari zat yang sama. Siapa? Maka kalau kita ingin dapatkan rezeki, ubahlah fokus kita, bukan mengejar bayangannya, tapi berbalik arah, datangilah sumber cahayanya, sang pemilik rezeki. Siapa itu? Allah. Maka kalau kita semakin mendekat kepada Allah, bayangan itu akan ngejar-ngejar kita. Pertanyaan saya, kita pengen ngejar rezeki atau dikejar rezeki? Kejar. Kalau pengen dikejar rezeki, ubah fokus kita, datangi Allah. Kita datangi dengan berlari, sungguh-sungguh rezeki pun juga akan berlari mengejar kita, seperti bayangan tadi. Kalau saya dulu pernah kuliah tentang ilmu hisab ru'yah, ada satu titik namanya titik kulminasi. Seandainya ya, titik kulminasi itu ketika suatu benda itu tepat di bawah bayangan, tepat di bawah cahaya matahari, titik kulminasi. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Ketika kita itu sudah benar-benar merasakan dekat kepada Allah, bayangan itu sudah menyatu sama kita, rezeki itu akan melekat kepada kita. Bahkan kita sudah bilang apa? Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Malah justru rezekinya akan mendekat kepada kita. Pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu ketika beliau pengen miskin? Pernah dengar? Ketika beliau mendengar hadis dari Rasulullah SAW, nasihat dari Rasulullah tentang apa? Sungguhnya orang-orang yang kaya itu, kelak nanti hisabnya itu, kalau pengen masuk surga, itu laksana leher unta yang mau masuk ke dalam lubang jarum. Pernah dengar kisahnya? Nangislah Abdurrahman bin Auf itu. Ya Allah, kekayaan saya itu banyak ya Allah. Saya nyimpar batu saja, jadi bongkar emas. Lalu bagaimana hisab saya nanti? Saya pengen masuk surga aja laksana apa? Leher unta masuk ke dalam lubang jarum. Padahal lubang jarum besar atau kecil? Nah, maka ketika para sahabat sedang pergi berperang, pas waktu itu musim panennya buah kurma, itu gak tepat waktu dalam panen. Ketika pulang, belum sampai dipanen, kurmanya sudah pada busuk, gak laku dijual. Maka Abdurrahman bin Auf, wah ini kesempatan saya ini. Saya beli semuanya dengan harga normal. Saya habiskan seluruh harta saya, seluruh penduduk Madinah, semua yang bercocok tanam kurma tadi, saya beli. Harta saya habiskan. Saya timbun semua kurma tadi, saya beli dengan harga normal. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, di Mesir ada paceklik, di negeri tetangga ada paceklik. Yang di sana kayak kita tuh pandemi. Obatnya itu adalah kurma yang sudah busuk. Maka orang Mesir meminta seluruh orang mencari di mana kurma yang busuk, gak ada kecuali di rumahnya satu orang. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Dan sang raja sudah mengatakan bayar dengan 10 kali lipat. Padahal tadi pengen apa tadi? Ternyata malah justru berlipat 10 kali. Inilah ya yang disebutkan tadi. La yastalifannahum fil ard kama stalafa alladziina min qablihim. Kalau orang sudah beriman dan beramal saleh, Allah janjikan ini kejayaan di muka bumi. Bahkan pengen apa tadi? Cukup ya Allah, saya cukup, malah dilipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita setelah ini tadi saya sudah diamanahi sama Ustadz Arif, cukup ya 10.30 gitu. Udah dibatasi, tidak boleh lebih. Untuk apa? Sesi coffee break, berikutnya nanti sesi tanya jawab. Bisa jadi Bapak Ibu, lewat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu nanti akan membuka pintu-pintu ilmu selanjutnya. Jadi manfaatkan betul pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Insya Allah nanti ada Ustadz Daliman yang akan mendampingi saya nanti kalau saya nggak bisa jawab. Baik, kita tutup dulu. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah dulu. Sesi kita bareng ya. Nanti kita akan masuk lagi ke ruangan ini untuk kita sesi tanya jawab. Dan nanti di puncak kita akan sesi kickback. Nanti ada satu materi bonus. Nanti kita bisa menggapai makbulnya doanya para malaikat. Saya ingin nanya Bapak Ibu. Jadi jangan pulang dulu. Saya ingin nanya. Kira-kira doa kita sama doanya malaikat itu mustajab yang mana? Kalau malaikat itu punya dosa nggak? Nah, kita nanti akan
mendownload ini, aminnya para malaikat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Nanti kita akan bedah bareng-bareng, namanya jurus kickback. Siap? Nah, nanti sesi tanya jawab, setelah itu baru nanti doa bareng-bareng. Atau kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil alamin.